Teman-teman pasti merasakan suasana akhir-akhir agak aneh. Sebagian besar yang kita saksikan di internet pada dasarnya adalah beragam diskusi tentang perang yang dibicarakan para senior tak lebih dari perang Rusia-Ukraina, Selat Taiwan dan semacamnya, sehingga banyak orang yang berkata, Perang Dunia III akan segera tiba. Dan tak disangka, ada yang menimpalinya dengan serius. Memangnya menurut kamu tidak akan terjadi perang nuklir? Tidakkah kamu merasa suasana akhir-akhir ini sangat aneh? Terkait ini, tim kami tiba-tiba teringat pada sebuah buku yang berjudul Region from Siberia, A Japanese Life in War and Peace, 1925-2015. Ini adalah buku pertama yang mencatat sejarah kehidupan Jepang sebelum dan sesudah Perang Dunia II dari sudut pandang masyarakat biasa, ditulis oleh Eiji Okuma, sosiolog Jepang. Buku ini merupakan gambaran Jepang sebelum Perang Dunia II dan juga penuh kontradiksi, pemandangan yang sangat aneh. Di satu sisi, krisis ekonomi dan kemaslahatan hidup masyarakat akan segera terjadi. Di sisi lain, ada masyarakat yang menggemakan semangat patriotik secara ekstrim. Inilah sebabnya kami ingin membagikan buku ini dalam edisi video hari ini, karena kami merasa sejarah yang digambarkan dalam buku ini mungkin merupakan masa depan yang akan dihadapi oleh generasi kita atau generasi penerus kita. Pada tahun 1996, seorang veteran Jepang yang berpartisipasi dalam Perang Dunia II mengajukan gugatan kompensasi terhadap pemerintah Jepang. Dia adalah Kenji Okuma, ayah dari Eiji Okuma, penulis buku ini. Agar lebih mudah dipahami, selanjutnya kita sebut saja nama depannya Kenji. Mengapa Kenji menuntut ganti rugi kepada pemerintah Jepang? Teman-teman akan mengerti setelah kami menceritakan kisahnya. Di sini, mungkin ada yang tahu bahwa sebelum tahun 2022, Jepang selalu menganggap bahwa warga Jepang baru digolongkan dewasa setelah berusia di atas 20 tahun. Kenji, tokoh utama dalam cerita ini, lahir pada tahun 1925, menjelang berakhirnya Perang Dunia II pada tanggal 30 Oktober 1944. Kenji baru menginjak usia 19 tahun. Menurut hukum Jepang pada saat itu, dia masih di bawah umur. Namun pada akhir tahun 1944, Kenji yang berusia 19 tahun direkrut menjadi tentara. Setelah 3 bulan menjalani latihan, ia ditugaskan ke posisi garis depan 20.000 meter barat daya, kota Mutanchiang, Tiongkok. Sementara pada saat itu, hanya tersisa kurang dari 6 bulan sebelum Jepang menyerah tanpa syarat. Terkait ini, yakin semua orang bisa merasakan betapa tidak tahu malunya pemerintahan militeristik Jepang saat itu. Ketika itu, Amerika Serikat dan Jepang telah menyelesaikan pertempuran Saipan dan perang udara di Pulau Formosa, Taiwan. Pertempuran Saipan adalah sebuah pertempuran di teater Pasifik selama Perang Dunia II yang terjadi di Pulau Saipan, yang merupakan bagian dari Kepulauan Mariana. Pertempuran ini terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang dari tanggal 15 Juni 1944 sampai tanggal 9 Juli 1944. Tentara Amerika Serikat dapat menaklukkan tentara Jepang yang dikomando oleh Yoshitsugu Saito. Angkatan Laut dan Udara Jepang mengalami pukulan telak. Pemerintah Jepang jelas sudah mengetahui bahwa pertempuran ini tidak dapat dimenangkan. Namun mereka terus saja mengirimkan generasi mudanya ke medan perang, menempatkan anak-anak tanggung di bawah umur ini ke garis depan. Tapi itu bukanlah aksi yang paling memalukan. Tak lama setelah Kenji berada di garis depan, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat. Kemudian Kenji menjadi tawanan perang Uni Soviet. Selanjutnya dia dibawa ke Siberia dan menjadi pekerja paksa. Sampai di sini, mungkin ada yang sudah bisa menebaknya. Mengapa pemerintah Jepang mengirim anak-anak muda ini ke sana menjelang berakhirnya perang? Karena pada saat itu, Uni Soviet membutuhkan budak dalam jumlah besar untuk membangun Siberia. Sementara Jepang kebetulan perlu membayar kompensasi perang kepada Uni Soviet. Jadi pemerintah Jepang mengirimkan generasi mudanya sebagai kompensasi budak ke Uni Soviet.
menjadikan generasi muda Jepang sebagai kompensasi perang setelah kalah dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Asal tahu saja, masuknya Soviet ke dalam perang memainkan peran yang lebih penting dalam keputusan Jepang untuk menyerah dibandingkan dengan bom atom AS di Hiroshima dan Nagasaki. Saat itu, Uni Soviet membutuhkan budak dalam jumlah besar untuk membangun Siberia, dan Jepang kebetulan perlu membayar kompensasi perang kepada Uni Soviet. Dalam dokumen keluhan tentara Kuantung Kekaisaran Jepang yang diserahkan ke Uni Soviet bahkan disebutkan, tentara Jepang yang ditawan akan berusaha semaksimal mungkin membantu manajemen pasukan Anda, dan silakan manfaatkan sesuka Anda. Uni Soviet. Itulah sebabnya mengapa Kenji yang sudah berusia 71 tahun pada tahun 1996 ketika itu masih bersikeras menuntut kompensasi kepada pemerintah Jepang, karena dia tidak rela dilecehkan dan dijadikan kambing hitam seperti itu. Masa-masa remaja dan masa-masa muda terindah dalam hidupnya itu dijadikan barang bekas pakai oleh negara. Pada usia 19 tahun, ia dibuang ke garis depan oleh negara sebagai umpan meriam. Kemudian semaunya oleh negara dibuang ke Siberia, bekerja sebagai budak kasar selama 3 tahun. 3 tahun sepertinya bukanlah waktu yang lama, tapi 3 tahun ini benar-benar seperti neraka. Buku ini menceritakan sepanjang kehidupan Kenji. Namun ada 3 bab di dalamnya, yang semuanya bercerita tentang penderitaan yang dideritanya di Siberia. Baik itu kondisi alam Siberia yang keras, kondisi yang keras secara fisik di kamp tawanan perang, atau kerja fisik yang berat. Semuanya ini sama dengan menantang batas maksimum kelangsungan hidup manusia. Karena itulah, setiap hari selalu ada saja rekan-rekan Kenji yang tewas mengenaskan. Meskipun Kenji selamat karena daya tahan usia mudanya, namun ia juga mengalami kerusakan secara fisik. Tidak lama setelah kembali ke Jepang, dia didiagnosis menderita TBC. Kemudian dari usia 25 hingga 30 tahun, Kenji menghabiskan 5 tahunnya di sanatorium, hingga akhirnya separuh paru-parunya pun hilang. Sebelum direkrut menjadi tentara, Kenji adalah seorang pemuda energik berusia 19 tahun dengan tubuh kekar, masa muda yang indah, dan masa depan yang penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Namun ketika Kenji kembali di saat seperti itu, dia sudah babak belur secara kesehatan mental dan fisik, kehilangan separuh paru-parunya. Pria dewasa berusia 30 tahun dan tidak memiliki skill apapun. Hidupnya sepertinya baru saja dimulai, tetapi sekaligus juga seakan sudah berakhir. Namun setelah membaca keseluruhan bukunya, akan ditemukan bahwa Kenji sebenarnya tergolong beruntung, karena akhirnya ia bisa kembali dengan selamat ke Jepang. Dan seperti yang diketahui, bahwa setelah perang, Jepang tidak hanya membangun tatanan sosial yang beradab dengan bantuan negara-negara barat, tetapi juga menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat pasca perang, sehingga Kenji bisa menjalani kehidupan yang relatif stabil seiring pemulihan tatanan sosial dan kemajuan ekonomi Jepang. Namun, seorang rekannya bernama Seong Ken-woo yang tinggal bersamanya di kamp tawanan perang tidak seberuntung itu. Sama seperti Kenji, ia juga bergabung dengan tentara Kuantung Jepang sebelum perang berakhir. Kemudian tidak lama setelah dikirim ke garis depan, ia menjadi tawanan perang Uni Soviet dan dikirim ke kamp konsentrasi di Siberia. Namun Seong Ken-woo tidak lahir di Jepang, tapi di Tiongkok Timur Laut di bawah kekuasaan Jepang saat itu, sehingga ia sangat malu setelah dipulihkan ke warga asal negaranya dan langsung berubah dari warga negara Jepang menjadi warga negara Tiongkok. Sebagai mantan orang Jepang dan anggota tentara Kuantung Jepang, di mana setelah berakhirnya Perang Dunia II, ia dicabut kewarganegaraan Jepangnya dan menjadi warga negara Tiongkok. Kemudian tinggal di Tiongkok selama sisa hidupnya. Dan di sini, kami rasa tidak perlu bercerita banyak tentang apa yang terjadi padanya semasa hidupnya sebagai warga negara Tiongkok. Maka dari itulah dikatakan Kenji tergolong beruntung, karena setidaknya dia bisa kembali ke tanah airnya Jepang. Di akhir buku disebutkan bahwa Seong Ken-woo
melakukan perjalanan khusus dari Tiongkok ke Jepang pada tahun 1997 untuk bersama-sama dengan Kenji menggugat dan menuntut permintaan maaf serta kompensasi dari pemerintah Jepang. Gugatan tersebut sampai ke Mahkamah Agung Jepang, namun akhirnya gagal. Setelah mendengar cerita di atas sebelumnya, yakin kalian bisa mengerti mengapa para veteran Jepang yang diwakili oleh Kenji ingin menggugat pemerintah Jepang. Banyak bagian dalam buku ini menggambarkan bagaimana pemerintah Jepang membohongi warganya saat itu. Misalnya pada bulan Oktober 1944, armada AS mendekati perairan Taiwan, sementara Angkatan Udara dan Angkatan Laut Jepang melancarkan serangan umum. Dalam pertempuran ini, tentara Jepang kehilangan sekitar 600 pesawat dan efektivitas tempur udaranya secara keseluruhan mengalami pukulan telak. Sedangkan di pihak militer AS, hanya 2 kapal penjelajah yang mengalami kerusakan fatal. Namun Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mengklaim telah menenggelamkan 11 kapal induk AS. Untuk kemenangan yang telah lama hilang ini, militer Jepang bahkan menyelenggarakan parade kemenangan. Bukankah ini sangat menggelikan? Sepanjang Perang Dunia II, pemerintah Jepang selalu berbohong kepada warganya mengenai situasi perang. Dalam siaran pemerintah Jepang saat itu, dipropagandakan bahwa Jepang akan selalu menekuk Amerika Serikat dan bertempur tanpa terkalahkan. Mengapa? Tujuannya hanya untuk mengelabui lebih banyak anak muda seperti Kenji agar menjadi umpan meriam di medan perang. Dan tak terhitung banyaknya anak-anak muda seperti Kenji yang telah dicuci otak sepenuhnya oleh rumor dan propaganda pemerintah, dikendalikan bak boneka oleh pemerintah Jepang saat itu. Sejauh mana anak-anak muda saat itu dicuci otaknya oleh pemerintah Jepang? Hanya 10 hari setelah pengumuman resmi kemenangan besar Taiwan dalam perang udara, pesawat pengebom B-29 muncul di Tokyo pada tanggal 1 November. Kemudian pada tanggal 24 November, 88 pesawat pengebom B-29 secara resmi membom Tokyo untuk pertama kalinya. Anda mungkin berpikir bahwa anak-anak muda ini seharusnya berpikir mandiri sejak saat seperti ini dan menemukan apa yang salah. Bukankah kita sudah hampir menang? Mengapa Tokyo, ibu kota kita, dibom dalam skala besar itu? Saat itu, Kenji yang sedang menyaksikan 88 pesawat B-29 yang mengebom Tokyo dan yang dia pikirkan adalah segenap pemandangan awan pesawat membuatnya merasa sangat indah. Ini adalah hari sebelum dia secara resmi mendaftar wajib militer. Bisa dibayangkan betapa konyolnya pemandangan ini. Sambil menyaksikan ibu kota negaranya dibom, seseorang masih terhanyut dalam narasi kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, dengan tenang mengagumi gumpalan awan pesawat yang tersisa setelah pengeboman, dan dengan penuh semangat menunggu untuk wajib militer pada hari berikutnya untuk mengabdi pada tanah airnya. Itu adalah pemandangan yang menggelikan ketika seseorang berhenti berpikir mandiri. Pada saat seluruh bangsa Jepang telah kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri, negeri tempat generasi muda itu dibesarkan adalah masyarakat yang tenggelam dalam emosi fanatik. Pikiran orang-orang menjadi linglung saking patriotiknya, menyamakan patriotisme, cinta kepada kaisar, dan perang tanpa kesulitan apapun itu pun sebagai penopang makna hidup individu. Jika Anda tidak setuju dengan perang, maka Anda dianggap tidak setia kepada kaisar. Jika Anda tidak setia kepada kaisar, maka Anda dicap tidak patriotik dan Anda bukan siapa-siapa. Hilangnya kemampuan seluruh bangsa untuk berpikir mandiri bisa dikatakan merupakan garis pemandangan unik dari negeri fasis. Pemerintah memperlakukan rakyatnya bagaikan orang yang tak berguna, menganggap manusia sebagai barang bekas pakai. Hal ini berlaku untuk militeristik Kekaisaran Jepang tempo dulu, begitu juga Jerman dengan fasismenya. Jadi, sampai setelah berakhirnya perang dan jatuhnya rezim fasis dan militerisme, orang-orang baru sadar dan mengerti, ternyata saya juga korban perang, ternyata saya juga dimanfaatkan, dan ternyata saya juga dijadikan umpan meriam. Tapi apalah gunanya setelah baru menyadarinya? Pemerintahan Jepang saat ini bukan lagi pemerintahan militeristik Jepang pada masa lalu. Pemerintahan Jerman saat ini juga bukan lagi pemerintahan Nazi ketika itu. Sehingga gugatan Kenji akhirnya kalah di persidangan. Jawaban pengadilan kepadanya adalah,
Penderitaan perang adalah sesuatu yang harus ditanggung oleh warga negara. Namun meski begitu, coba renungkan sejenak. Mungkinkah seseorang tetap mempertahankan kemampuan berpikir mandirinya ketika berada dalam kondisi seperti itu? Mungkin dalam lingkungan seperti itu, seseorang hanya bisa menerimanya, tidak punya pilihan lain. Apalagi yang bisa Anda lakukan ketika semua pemikiran dan pandangan dunia yang bisa digunakan untuk menjelaskan dunia telah dilucuti. Hanya menyisakan seperangkat ideologi moral bahwa patriotisme adalah keagungan tertinggi. Jelas-jelas masalah terbesar seseorang adalah bagaimana menghidupi keluarganya dan mencari nafkah di tengah kekurangan materi. Namun negara memberitahu Anda bahwa hal terpenting dalam hidup adalah berkorban untuk negara, mengejar tujuan yang sangat luhur dan mulia. Namun karenanya juga tidak pernah bisa melihat tujuan dengan jelas. Anda telah kehilangan kemampuan untuk menjelaskan fakta dengan mata kepala sendiri dan terlalu lelah untuk menggunakan otak Anda, sehingga bentuk tertinggi dari patriotisme itu adalah satu-satunya sarana ideologi yang tersisa bagi semua orang. Saat demikian, Anda tidak akan merenungkan tentang apa perang ini, apakah itu benar atau tidak, dan Anda juga tidak akan menolak gagasan mereka yang ingin Anda mengirim kerabat yang Anda cintai itu ke jurang kematian sambil tersenyum. Anda hanya bisa mati rasa dan acuh tak acuh, terjebak di antara tekanan hidup dan slogan-slogan propaganda yang ada di sekitar Anda. Jadi, menurut kami, ada beberapa negara harus melalui proses seperti itu. Artinya, dari sudut pandang makro, kalau ingin suatu negara yang sedang dinazifikasi itu tiba-tiba bangkit dan tiba-tiba belajar berpikir mandiri itu rasanya mustahil. Tentu saja, dari sudut pandang individu, kita masih bisa menjaga pikiran tetap jernih selama proses ini. Hanya saja menurut kami, kita harus tetap terjaga dan mengikuti arus. Sebenarnya tidak akan ada banyak perbedaan nasib di antara keduanya ini. Sebenarnya, jika melihat sejarah, Anda akan menemukan bahwa ada orang yang dilahirkan untuk menanggung nasib penderitaan seperti ini. Jadi menurut kami, satu hal yang paling praktis adalah tidak melahirkan anak yang tidak berdosa. Maksudnya, jika melahirkan anak hanya untuk mewarisi penderitaan, maka tidak memiliki anak juga merupakan suatu kebaikan. Tentu saja ini hanya pendapat pribadi kami. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.